Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Mari kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku yaitu yang tertulis dalam kitab Sakaria 1 ayat 3. Sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Kembalilah kepadaku, demikian firman Tuhan semesta alam. Maka aku pun akan kembali kepadamu, firman Tuhan semesta alam. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini memberitahukan kepada kita bahwa hubungan kita dengan Allah harus tetap terjalin dan juga harus tetap terjaga dengan baik. Bapak Ibu, ketika bangsa Israel itu pergi meninggalkan Allah dengan menyembah Baal dan juga tidak percaya kepadanya dan tidak taat kepada Allah, maka kesusahan hidup dan juga hitan menyertai bangsa itu sendiri. Jadi mereka tanpa Allah, mereka bukan siapa-siapa. Maka ketika mereka mengalami hal yang sangat sulit dalam hidupnya Bapak Ibu Saudara-saudariku, maka dalam hal ini Allah kembali memanggil mereka supaya mereka pulang ke jalan yang benar. Dalam hal ini Bapak Ibu Saudara-saudariku ini memberitahukan kepada kita bahwa perjalanan kita tanpa Allah itu kita bukan siapa-siapa Bapak Ibu. Jadi banyak tantangan, rintangan dan kita jauh daripada Allah, kita tidak akan tahu jalan mana yang harus kita jalani. Tetapi ketika kita terus memutuskan kita bersama-sama dengan Dia, sekalipun tantangan dan rintangan menghampiri kita Bapak Ibu, tapi kita tahu tujuan dan arah kita kemana. Maka dalam hal ini kitab Sakaria ini mengingatkan kepada bangsa itu, sebab itu katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan semesta alam. Ada beberapa kali kata semesta alam. Ini menunjukkan Bapak Ibu kepada bangsa itu melalui Nabi Zakaria supaya tidak ada Allah selain daripada Allah Israel itu sendiri. Jadi mereka harus kembali bahwa Allah semesta alam itu menyatakan Allah yang mengatasi langit dan bumi. Apa yang terjadi di langit dan juga terjadi di bumi itu sepengetahuan oleh Allah. Maka apa yang terjadi juga kepada bangsa itu sendiri, itu pun izin daripada dan sepengetahuan daripada Allah. Maka mereka diminta untuk datang segera kembali kepada Allah. Jikalau saat ini Bapak Ibu perjalanan kita, dan kita merasa saat ini hidup kita seolah-olah kita sedang berjalan sangat jauh tetapi kita tidak tahu arah dan tujuan kita, kembalilah. Datanglah kepada Dia. Hanya Dia Allah yang menunjukkan jalan kebenaran di dalam Yesus Kristus. Maka Yesus berkata, Bapak Ibu Saudara-saudariku dalam Yohanes, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui aku. Jadi Yesuslah menjadi pendamaian kepada Bapa dan Dialah jalan satu-satunya, jalan kita pulang kepada Bapa. Maka dalam hal ini Bapak Ibu Saudara-saudariku tetap tinggal di dalam Yesus Kristus dan Dia akan kembali dan juga menunjukkan jalan yang benar dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudariku menjalani hidup ini bersama dengan Allah dalam Yesus Kristus. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami sungguh bersyukur buat firman-Mu yang kami boleh dengarkan. Jikalau Tuhan jalan kami hampir meninggalkan Engkau, saat ini kami diingatkan supaya kami kembali kepada jalan pulang dan kembali kepadamu ya Tuhan. Hidup dalam kebenaran, cinta kasih dan pengampunan. Itulah jalan kami sebagai orang Kristen. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia ini. Engkau kiranya Tuhan memberkati kami, terus mendoakan dan tidak jemu-jemu mendoakan kesejahteraan daripada kota di mana kami tinggal, tempat kami tinggal, dan negara kami yang diami ini, yang sebentar lagi melaksanakan pesta demokrasi 14 Februari. Tuhan kiranya memberkati setiap pemilu yang akan terlaksana, dan biarlah pemerintahan Indonesia ini seizin
oleh Tuhan, karena kami yakin dan percaya Engkau akan memiliki yang terbaik Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia ini. Kami berdoa ya Allah Bapa kami buat pemerintahan saat ini, kiranya Tuhan juga memberkati. Ya Allah Bapa kami juga berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang saat ini mungkin bergumul Tuhan, tidak tahu jalan mana yang harus dijalani, tetapi firman Tuhan menunjukkan jalan yang kami jalani adalah tetap tinggal bersama dengan Engkau, menuruti setiap firman Tuhan, hidup dalam cinta kasih, perdamaian, dan juga damai sejahtera dan cinta kasih. Terima kasih Tuhan buat segala firman-Mu. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit Tuhan. Mungkin saat ini mereka merasakan sakit yang amat di Tuhan di dalam tubuh mereka. Atau Tuhan saat ini jemaat Tuhan ada mengalami sakit dan luka-luka batin yang tidak dapat disembuhkan oleh obat-obat yang bisa kami beli dan kami dapatkan. Tapi biarlah firman Tuhan yang menyembuhkan setiap hati yang terluka. Biarlah Tuhan yang terus memberkati orang-orang yang bergumul supaya mereka dapat dibebaskan dari pergumulan mereka. Terima kasih Allah Bapa kami juga berdoa buat anak-anak yang sedang sekolah, kuliah. Kiranya Tuhan berkati, memberikan hikmat dan kebijaksanaan, dan berikan mereka masa depan yang indah. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.